Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Nah, balik lagi di Raf YouTube channel. Kali ini YouTube Raf, gue yang handle. Jadi ini ada unit RAS 2015 facelift. Langsung aja harganya di 148 juta. Nah, untuk harga case-nya boleh WA gue. Nanti WA-nya ada di, ya pokoknya di sinilah WA-nya ya. Buat yang lagi nyari mobil RAS, simak terus videonya. Nanti gue bakal ulik mobilnya dan kita bisa lihat kondisi mobilnya ya. Oke, so yang pertama guys, nah si RAS ini 2015 ke depan aja kameramen. Nah ini kameramen gue masih magang guys, jadi maaf ya. Nah ini kita bahas perlampuannya dulu. Untuk lampunya bisa dilihat, ini dia masih kuning guys, walaupun ini sudah pakai proyektor ya. Jadi kalian kalau mau upgrade, ini bisa ganti lampu xenon aja, nanti dia udah ada cut off ya guys, udah bagus gitu. Nah, fog lampnya juga masih kuning, lampunya juga bohlam. Nah, terus di sini nih yang unik adalah ini nih ada motif kayak karbon gini guys. Coba deketin. Nah, ini ada motif-motif karbon gini. Jadi nambah kesan gagahnya gitu. Nah, udah gitu, si RAS ini terkenal dengan dia ground clearance-nya yang cukup tinggi guys. Ini tinggi banget. Ini mobil dipakai kemana aja aman guys. Nah, oke, sekarang kita ke samping. Nah, karena dia model SUV, pasti ada over fendernya. Ya, kalau minus-minus body kayak gini nih guys. Ini gue jelasin aja minus-minusnya. Nah, dia ada kayak sedikit dent di sini. Nggak kita benerin karena sayang ya, cuma segini daripada harus dicat gitu kan. Oh ya, kita matiin dulu lampunya. Nah, terus ke samping belah sini dia ada body molding, ada side body molding. Ini krum-kruman ini udah bawaan ya guys, bukan ditempelin aksesoris. Kuncinya kayak gini nih. Nah, ini ada dua, satu untuk cover ban serep dan ini remote-nya. Kelihatan kameramen aman? Oke, kita lanjut ke belakang. Nah, ini juga sama, tetap ada over fender. Oh iya, ini yang keren dari RAS ada ini nih. Ini ada roof rail dan ini beneran ya guys. Ini beneran kokoh, bisa buat kalian taruh roof rack, bisa buat bawa barang juga. Ini kokoh banget. Nah, untuk belakangnya dia masih pakai tromol ya. Yang dis cuma depannya aja. Nah, bannya dia pakai ukuran berapa nih? R16. Dia pakai ring 16. 2 ton cukup oke lah. Dan dia penggerak roda belakang ya, jangan lupa. Jadi tangguhnya luar biasa. Terus kaki-kakinya juga kuat. Untuk rasa berkendaranya ya sosok lah, mobil-mobil tahun segini leather frame ya nggak senyaman mobil-mobil sekarang. Tetap cuma kita kan incer tangguhnya ya, tangguhnya iritnya. Nah ini cocok. Nah kalau yang facelift ini lampu belakangnya udah kayak gini guys. Nih dia semi LED gitu, walaupun tetap ada bohlamnya. Dan ini matic ya. Matic untuk Biras tetap oke. Gue pernah bawa mobil ini ke daerah-daerah pegunungan, Sukabumi, nanjak-nanjak, tinggal operasiin aja. Ke mode L itu tetap nanjak kok guys, tetap kuat mobilnya, tetap bisa kita hantem. Tapi ya itu preferensi kalian ya, mau manual atau yang matic. Tapi saran gue ambil aja yang matic karena harga jualnya tetap stabil yang matic. Nah ini nih buat buka ban serep, kalian gampang sebenarnya, tinggal congkel ini aja. Ini ada kayak lubang kecil, congkel, udah tinggal dibuka penguncinya. Nah ini untuk bagasinya lumayan sih guys. Nah ini untuk bagasinya. Nah yang facelift ini udah dapat bawaan jok baris ketiganya, jadi udah murni 7 seater. Kalau dulu kan kayak RAS itu jok belakangnya request ya kalau mau nambah, tapi kalau ini yang facelift udah ada tambahan. Nah kalau ini tempat penyimpanan ya beginilah. Ini juga ada cover nih, kalau mau pasang silahkan. Terus ada lampu bagian sini nih. Nah nih di bagian sini ada lampu nih. Udah paling itu aja guys di bagian belakang ya. Kalau kelegaan ya lumayan lah di bagian belakang. Kalau mau ngelipat juga tinggal gini. Terus ada penyimpanan juga sebelah sini. Udah guys, paling itu aja ya. Sekarang kita coba ke tengah situ yuk. Nah tengahnya enak sih guys duduk di tengah ini, karena dia kayak tangga gitu ya. Jadi modelnya kayak duduk di bioskop. Jadi lihat ke depannya masih oke, karena ini lebih rendah dibanding yang belakang. Belakang juga sama. Untuk legaannya nih, lega banget. Terus bisa dimajuin nggak ya? Oh ya, ini bisa dimajuin ya guys nih. Nah ini paling maju aja menurut gue lega banget. Tuh, ini posisi mengemudi gue, tinggi gue 165 kurang lebih. Nah ini masih lega banget. Kalau untuk duduk di belakang juga lumayan ya guys. Diisi bertiga juga masih
masih cukup oke kok di belakang sini. Jadi belakang bisa 3, terus ini 3 juga masih oke banget. Nah tengah sini ada cup holder. Nih, ini ada cup holder, kelihatan kameramen? Nah sini ada cup holder, cuma nggak ada charger gitu-gitu ya. Ini ada asbak. Terus di bagian sini AC-nya tentu double blower, karena kalau nggak double blower panas. Nah ini untuk bahan joknya, ini bahannya fabric, cuma dia punya motif beda nih. Belas ini sama belas ini beda. Dan ini udah isofix ternyata guys. Ya udah isofix. Nih. Jadi bisa bawa kursi bayi di sini. Nah untuk bagian door trimnya, ini bahannya juga sama kayak kursi yang di tengah sini nih. Bahannya sama. Terus ya power window. Nah ini nih krum-kruman, ini bawaan ya guys. Memang dari sananya sudah ada krum-kruman. Handle-nya juga kokoh. Ada cup holder sebiji, berarti 1, 2, 3, bisa naruh 3 botol. Nah terus kita ke ini kursi pengemudi kali ya. Nah sebelumnya bisa dilihat nih kondisi joknya. Alhamdulillah kondisi joknya semua masih utuh, interiornya masih rapi, nggak ada yang patah-patah. Oh ya, kalian kalau mau bawa inspektor juga boleh ya. Tapi walaupun gue juga sebenarnya menyarankan bawa aja langsung ke dealer ya. Dealer resmi, bawa, dicek keseluruhannya. Kalau misalkan memang ada kendala, DP-nya bisa balik kok. Nah ini untuk joknya ya lumayan enak sih menurut gue untuk mobil pertama. Oh ya, ini mobil ini cocok banget untuk mobil pertama. Sangat-sangat gue sarankan karena dia 7-seater, perawatannya mudah, BBM-nya irit, dan dia bisa dibawa kemana aja udah guys. Di kota oke, mau dipakai mudik oke, mau dipakai buat kerja angkut-angkut juga bisa. Ini ada penyimpanan. Terus dia ada apa namanya, heater gitu buat kaca. Nah ini spionnya belum retract ya, walaupun dia udah elektrik. Nah ini kursinya dia bisa naik turun, maju mundur. Nah tapi untuk pengaturan setir ini fix dia guys, tidak bisa dirubah. Nah yang jadi hiburan adalah ini nih, dia ada tombol untuk head unit, kebutuhan head unit. Kalau mode, untuk mode di head unit, apakah modenya Bluetooth kah atau radio kah, itu bisa. Nah sekarang kita tinggal colok aja. Nah dia instrumen clusternya begini ya, modelnya SUV banget, sederhana. Info yang ditampilkan juga ya gitu aja, infonya nggak ada yang aneh-aneh, gampang bacanya. Ketika ada kerusakan pun kita nggak repot dengan indikator-indikator yang banyak. Nah terus ini head unitnya, ini head unit 2015 ya guys, cukup oke sih di tahun 2015 ya. Ada USB, ada aux, ada iPod, walaupun belum ada Bluetooth ya. Nah ini untuk AC-nya dia puter-puteran. Nah ini untuk AC puter-puteran. Ini tempat buat cup holder, card holder. Ini ada asbak lagi. Terus ini ada power outlet. Nah ini kita lihat nih, udah dipakai buat ngerokok belum nih? Wah belum guys, masih utuh. Berarti ini yang pemilik sebelumnya cukup apik nih ngerawatnya nih. Nah ini dia guys yang menarik dari transmisi Matic-nya ya. Nah ini Matic-nya 4AT biasa sebenarnya. Kalau nanjak bisa pakai mode L, turun juga bisa pakai mode L, mode 2, mode 3, ya itu bisa kalian sesuaikan. Terus kalau mau nyalip juga bisa pakai 2, misalkan dari D, siapin aja kedua, kita bejek, taikin ketiga, baru pindah ke D lagi. Nah gitu cara mainnya guys. Terus di atas ada jam. Ini ada jam. AC dingin banget guys ini. Mobil begini mah udah pasti gak repot guys miaranya, gampang banget. Nah ini juga ada tempat ininya, ada laci. Ini juga ada tempat kecil di sini selain laci yang gede. Udah guys, itu doang. Terus tengah nggak ada cup holder, cuma ada penyimpanan di sini. Oh iya, seat beltnya dia bisa naik turun guys. Nih sini seat beltnya dia bisa naik turun. Ini gue berguna banget sih karena kan gue badannya kecil ya. Kalau seat beltnya ketinggian, dia bikin ini nih guys, di sini nih kayak kadang-kadang suka nyangkut gitu loh di sini nih, jadi bikin gatel. Terus di atas tempat kacamata. Udah guys, ini mobilnya cukup simple. Oh iya, nih kalian bisa lihat ke sana, ada spion tanduk. Coba dari sana. Nih, udah cukup situ aja. Nih guys, tuh ada spion tanduk, diarahin sama kameramen. Nah spion tanduk ini berguna untuk ngelihat ban depan kiri. Sangat-sangat berguna. Kalau dari sini bener-bener membantu guys kalau kita lagi parkir. Apalagi buat kalian yang baru punya mobil pertama,
misalkan baru belajar nyetir juga, ini enak kok mobil lah buat yang baru belajar nyetir. Terus apa lagi ya guys ya? Mesin 1500, coba lihat kondisi mesinnya deh. Ini sih mobil udah dipoles sebenarnya guys, udah dipoles, cuma ini ada beberapa den yang kita nggak benahin ya, karena menurut kita nggak perlu dibenahin karena sayang cat orinya. Oh, dia buka kapnya nyatu sama grillnya guys. Nah ini kalian harus hati-hati sih, takutnya dia patah. Nah ini mesinnya 1500 cc, udah pasti irit, udah pasti nggak rewel. Terus kalian kalau pulang kampung mau servis di kampung kalian tuh, orang-orang montir udah pasti bisa dah gitu. Olinya pakai 4 liter, irit, konsumsi BBM-nya juga irit. Pakai Pertalite aja cukup. Nanti kalian bikin barcode sendiri atau enggak mau request dibikinin barcode boleh. Kondisi masih super rapi, nggak ada oli-oli netes segala macem, karena kita bener-bener milih mobil tuh hati-hati banget guys. Karena walaupun orang-orang jualnya perorangan ya, kadang-kadang mereka udah pinter guys ngakalin. Makanya kita ngecek mobil tuh harus hati-hati banget gitu. Dan udah deh, mendingan kalian belinya di showroom aja. Karena apa? Kalau di showroom itu udah pasti, tapi showroomnya harus amanah ya, seperti Rap Motor. Udah pasti kita tuh kan jaga nama baik ya guys. Kita nggak bakalan bikin ngakalin mobil, puter-puter kilometer. Apalagi kita bekas ngambil mobil yang bekas tabrak, bekas banjir, kita akalin, kita rapi-rapin, itu nggak mungkin guys. Karena itu taruhannya kredibilitas showroom. Kalau udah sekali kayak gitu, udah, kita udah nggak bakal bisa jualan lagi guys. Jadi buat kalian yang tertarik dengan mobil ini, oh iya, KM-nya lupa. KM-nya di berapa ya? KM-nya di 68.000 guys. KM-nya 68.000, cukup oke lah. Ini asli ya guys, no puter-puter ya. 68.000, kalian bisa cek deh di bengkel resmi deh. Boleh bawa inspektor, silahkan. Memang disarankan. Apalagi buat orang yang baru beli mobil pertama, sangat-sangat gua sarankan bawa orang yang ngerti mobil. Gitu. Oke, tunggu apa lagi? Sebelum unitnya sold out, bisa kontak WA gua. Nanti WA-nya pokoknya gua taruh lah. WA gua standby pokoknya. Bakalan gua layanin 1x24 jam nonstop. Bakalan gua, misalkan kalian telepon, bakalan gua angkat. Misalkan kalian WA, bakalan gua respon. Oke, harganya udah tadi ya. Mungkin segini aja untuk si Rush ini yang cocok banget untuk jadi mobil pertama. Thank you. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.